Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Wahyudayat dari Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, PSDK Uli Mangawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode evaluasi Hotfit. Adapun pokok pembahasannya, antara lain pengertian sistem informasi, latar belakang evaluasi, pengertian evaluasi sistem informasi, pengertian Hotfit, tujuan Hotfit, komponen human, komponen organization, komponen teknologi, studi kasus evaluasi Hotfit di SIM-RS, keunggulan Hotfit, kekurangan Hotfit, dan kesimpulan. Pengertian sistem informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Jadi, sistem informasi merupakan sekumpulan sumber daya dalam organisasi, baik berupa manusia, hardware, software, jaringan komunikasi yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan data, mengolah data, menjadi informasi yang berguna bagi pengguna pemakai informasi dalam suatu organisasi. Latar belakang evaluasi Hotbit. Evaluasi sistem informasi kesehatan diperlukan untuk memastikan sistem berjalan efektif dan sesuai kebutuhan. Banyak kegagalan terjadi karena ketidaksesuaian antara teknologi, pengguna, dan organisasi. Melalui evaluasi, kelemahan dapat diidentifikasi dan diperbaiki, sehingga sistem mendukung pelayanan kesehatan secara optimal. Pengertian evaluasi sistem informasi. Evaluasi sistem informasi adalah suatu kegiatan terencana yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai sumber daya dalam organisasi untuk mendapatkan hasil yang dibandingkan dengan menggunakan tolak ukur tertentu untuk memperoleh hasil mengenai kinerja sumber daya organisasi tersebut. Pengertian metode Hotbit. Metode Hotbit merupakan metode untuk mengevaluasi sistem informasi yang dikembangkan guna memantau secara keseluruhan pengguna sistem dengan memperhatikan 4 komponen dalam sistem informasi, yakni manusia, human, organisasi, teknologi, manfaat atau benefit, dan kesesuaian hubungan antar komponen sebagai penentu keberhasilan penerapan sistem informasi. Tujuan Hotbit. Tujuan Hotbit Framework adalah mengevaluasi keberhasilan sistem informasi kesehatan dengan menilai kesesuaian antar aspek manusia, organisasi, dan teknologi. Pendekatan ini membantu memastikan sistem dapat diterima, digunakan, dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan organisasi dan dukungan teknologi yang memadai. Komponen human. Komponen human pengertiannya adalah komponen human berfokus pada pengguna sistem informasi, mencakup interaksi mereka dengan sistem, tingkat penggunaan, dan kepuasan terhadap sistem tersebut. Komponen ini sangat penting karena manusia adalah aktor utama dalam penggunaan dan penilaian keberhasilan sistem informasi. Berikut komponen human. Yang pertama, sistem use, penggunaan sistem. Frekuensi pelatihan, pengetahuan, harapan, dan penerimaan pengguna. Dan yang kedua, user satisfaction, kepuasan pengguna. Evaluasi pengalaman, dampak pada pekerjaan, sikap, dan karakteristik pengguna. Kesimpulannya, komponen human dalam model Hotbit berperan penting dalam mengukur kesuksesan sistem informasi dari sisi pengguna. Evaluasi terhadap pengguna dan kepuasan pengguna memberi gambaran apakah sistem mudah digunakan, diterima dengan baik, dan mampu memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang berikutnya, komponen organisasi. Komponen organisasi menilai sistem dari aspek struktur organisasi dan lingkungan organisasi. Struktur organisasi terdiri dari tipe kultur, politik, hierarki, perencanaan dan pengendalian sistem, strategi, manajemen, dan komunikasi. Kepemimpinan. Dukungan dari top manajemen dan dukungan staf merupakan bagian yang penting dalam mengukur keberhasilan sistem. Sedangkan lingkungan organisasi terdiri dari sumber pembiayaan, pemerintahan, politik,
kompetensi, hubungan interorganisasional, dan komunikasi. Komponen penting di dalamnya, satu, struktur atau bisa disebut struktur organisasi. Struktur organisasi terdiri dari jenis dan ukuran, budaya, politik, hierarki, otonomi, sistem perencanaan, dan pengendalian, strategi manajemen, dan komunikasi, kepemimpinan, dukungan manajemen seperti staf. Dan yang kedua, environment atau lingkungan organisasi. Lingkungan suatu organisasi dapat dianalisis dari sumber pembiayaan, pemerintah, politik, lokalisasi, jenis populasi yang dilayani, persaingan antar organisasi, populasi yang dilayani, dan komunikasi. Pengertiannya, komponen teknologi dalam modul framework mengacu pada kualitas teknis dari sistem informasi yang digunakan, mencakup kualitas sistem, informasi, dan layanan. Komponen ini menilai sejauh mana sistem bekerja secara handal, menghasilkan informasi yang akurat dan relevan, serta didukung oleh layanan teknis yang responsif. Tujuannya adalah memastikan bahwa teknologi yang diterapkan benar-benar mendukung kebutuhan pengguna dan proses organisasi secara optimal. Berikut komponen teknologi. Yang pertama, sistem quality atau kualitas sistem. Kualitas sistem dalam institusi kesehatan pada sistem informasi manajemen rumah sakit diukur dari kinerja sistem dan antarmuka pengguna, seperti kemudahan pengguna, kemudahan belajar, waktu, respon, kegunaan, ketersediaan, keandalan, kelengkapan, fleksibilitas sistem, dan keamanan. Yang kedua, informasi quality atau kualitas informasi. Kualitas informasi mengacu pada mutu informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen rumah sakit, seperti catatan medis, laporan, dan resep. Penilaian kualitas ini bersifat subjektif dari sudut pandang pengguna. Beberapa kriteria utama yang digunakan meliputi kelengkapan, akurasi, keterbacaan, ketepatan, waktu, relevansi, konsisten, dan keandalan informasi. Kualitas informasi yang baik sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dan operasional secara efektif. Hubungan antar komponen. Dalam Hotfit Framework, hubungan antar komponen saling mendukung. Kesesuaian antar manusia dan teknologi memastikan sistem mudah digunakan. Hubungan teknologi dan organisasi menunjukkan bahwa sistem mendukung proses kerja. Dukungan organisasi terhadap pengguna, seperti pelatihan, memperkuat penerimaan sistem. Ketiga, harus selaras agar sistem informasi berhasil diterapkan. Evaluasi SIMRS dengan Hotfit. Yang pertama, sistem use. SIMRS di Pelabuhan Jakarta cukup mudah digunakan. Namun, belum optimal untuk pelaporan RL4A karena masih memerlukan pengolahan data manual dan terkendala koneksi internet. Hal ini menyulitkan petugas pelaporan dalam memastikan data lengkap dan akurat. Dan yang kedua, user satisfaction. SIMRS membantu pelaporan RL4A, namun belum optimal, karena data masih harus dilengkapi manual, seperti pemisahan usia dan jenis kelamin. Pengguna merasa sistem perlu dikembangkan agar pelaporan lebih efisien dan sesuai kebutuhan. Evaluasi SIMRS dengan Hotfit. Yang pertama, struktur organization. Seperti kurangnya fitur SIMRS dan tidak adanya kebijakan pimpinan menghambat pelaporan RL4A. Menunjukkan struktur organisasi belum optimal dalam mendukung implementasi sistem informasi. Dan yang kedua, environmental atau lingkungan. Petugas pelaporan RL4A sering menghadapi kendala dan melibatkan pihak IT. Namun pengembangan fitur terhambat karena tidak ada permintaan resmi, keterbatasan SDM, dan kurangnya komunikasi. Diperlukan kolaborasi dan perencanaan sistem yang jelas dan SIMRS sesuai kebutuhan. Dan yang berikutnya, evaluasi SIMRS dengan Hotfit teknologi. Yang pertama, sistem quality. Kualitas sistem sangat penting untuk mendukung efektivitas pelaporan rumah sakit. Meski SIMRS telah digunakan sejak 2010,
Pelaporan RL4A masih manual karena belum ada kewajiban integrasi data berbeda dengan BPJS yang mewajibkan integrasi sebagai syarat pelaporan. Yang berikutnya, Informant Quality. Kualitas informasi pada SIMRS untuk pelaporan RL4A menunjukkan hasil positif karena informasinya lengkap sesuai standar dan memenuhi kebutuhan petugas pelaporan. Hal ini penting untuk memahami kondisi rumah sakit secara menyeluruh dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat guna meningkatkan pelayanan kesehatan. Kelebihan evaluasi metode WIT antara lain: 1. Pendekatan komprehensif dan terstruktur. 2. Fleksibilitas dalam berbagai konteks aplikasi. Yang ketiga, identifikasi faktor klinis kritis yang mempengaruhi keberhasilan sistem. Dan yang keempat, metodologi analisis yang kuat dan valid. Dan yang kelima, relevansi dalam konteks Indonesia. Adapun kekurangan evaluasi metode Hotbit antara lain, yang pertama, kurang fleksibel untuk konteks non-kesehatan. Dan yang kedua, penekanan pada evaluasi, bukan pengembangan. Dan yang ketiga, keterbatasan dalam mengukur aspek dinamis. Dan yang keempat, kompleksitas pengumpulan data. Dan yang kelima, kurangnya standarisasi instrumen pengukuran. Kesimpulan dari metode Hotbit yaitu untuk mengevaluasi sistem informasi kesehatan secara menyeluruh melalui 3 komponen utama, yaitu manusia, organisasi, dan teknologi, serta hubungan antar ketiganya. Evaluasi pada SIMRS Pelabuhan Jakarta menunjukkan bahwa sistem cukup mudah digunakan, namun masih terkendala dalam pelaporan RL4A karena keterbatasan fitur, koneksi, dan kurangnya dukungan organisasi. Hotfit efektif dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem. Meskipun memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas dan kompleksitas pengumpulan data, metode ini tetap relevan dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sistem informasi kesehatan. Terima kasih. Berikut penjelasan tentang metode Hotbit. Sekian dari saya, Andika Widayat. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.